Baik, anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, baik, di sini Ibu akan melakukan eh, pelaksanaan layanan bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan klasikal kepada anak-anak semua. Nah, sebelum Ibu memulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, doa selesai. Nah, baik anak-anak semua, terima kasih atas kesiapan kalian mengikuti bimbingan klasikal ini. Nah, di sini Ibu akan membacakan apa tema atau topik yang akan Ibu bawakan pada bimbingan klasikal kali ini. Yaitu adapun topik yang Ibu akan bawakan yaitu hubungan motivasi memasuki dunia kerja dengan kesiapan kerja siswa. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama Ibu, Nur Nahdlatul Ulum, biasa dipanggil Ibu Lulu. Nah, baik anak-anak semua, di sini Ibu akan memberitahu alokasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan klasikal Ibu, yaitu 1 kali 45 menit. Nah, saya tanya kesiapannya anak-anak sekalian, apakah siap untuk mengikuti eh, bimbingan klasikal saat ini? Siap, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas kese- kesiapan anak-anak semua. Nah, Ibu share screen ya. Nah, baik anak-anak, seperti yang kalian lihat di layar, yaitu Ibu akan memulai materi mengenai kesiapan kerja terlebih dahulu ya. Nah, kesiapan kerja adalah keinginan dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dan mengusahakan suatu kegiatan tertentu, bergantung pada tingkat pengalaman masa lalu, keadaan mental, dan emosi seseorang. Nah, ciri-ciri peserta didik yang telah mempunyai kesiapan kerja yang pertama ada dapat bekerja sesuai dengan prosedur, yang kedua menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, yang ketiga dapat mengatasi tekanan situasi, yang keempat mempunyai pertimbangan yang logis dan objektif, selanjutnya mempunyai kemauan dan kemampuan, selanjutnya mampu mengendalikan diri dan emosi, memiliki sikap kritis, mempunyai keberanian untuk bertanggung jawab secara individu, mampu beradaptasi dengan lingkungan, yang terakhir mempunyai ambisi untuk maju. Jika lulusan SMK telah memiliki semua ciri-ciri kesiapan kerja di atas, maka lulusan SMK tersebut dapat dinyatakan telah siap untuk bekerja. Nah, sekolah menengah kejuruan atau SMK menjadi salah satu jalan keluar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang potensial. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Secara konstitusi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SMK mempunyai peranan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Hal itu sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang berkembang di masyarakat, sehingga hal tersebut dianggap suatu alasan serta ketegasan pemerintah dalam penyelenggaraan proporsi siswa SMK ini. Nah, setelah membahas mengenai kesiapan kerja, kita masuk pada motivasi memasuki kerja. Nah, anak-anak perlu mendengar apa sih
apa sih motivasi memasuki dunia kerja itu? Nah, Ibu jelaskan dulu. Motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan. eh, Oleh sebab itu, motivasi kerja adalah psikologi karya biasa disebut pendorong semangat kerja. Motivasi memasuki dunia kerja merupakan sumber atau hal-hal yang menyebabkan seseorang untuk memasuki dunia kerja atau bekerja. Nah, motivasi memasuki dunia kerja, definisi konseptual motivasi memasuki dunia kerja merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat serta dorongan peserta didik untuk memasuki dunia kerja. Dorongan tersebut berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sehari-hari. Nah, eh, motivasi memasuki dunia kerja timbul karena adanya keinginan dan minat untuk memasuki dunia kerja tersebut. Nah, harapan serta cita-cita, desakan dan dorongan lingkungan, kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan penghormatan atas dirinya sendiri. Nah, kita langsung masuk pada fungsi motivasi memasuki dunia kerja. Nah, seperti yang kita tahu, anak-anak semua, motivasi mendasari semua perilaku individu. Ada suatu perilaku yang motivasinya tinggi dan ada suatu perilaku yang motivasinya yang rendah. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa motivasi memiliki fungsi mendorong dan mempengaruhi perilaku individu tentunya. Eh, Motivasi yang dimiliki setiap orang berbeda-beda untuk dapat menimbulkan motivasi tersebut dalam setiap individu diperlukan pemahaman. Tujuan daripada motivasi itu sendiri. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau pencapaian tujuan tertentu. Nah, kita masuk pada fungsi motivasinya. Yang pertama ada sebagai motor penggerak bagi manusia ibarat bahan bakar pada kendaraan. Yang kedua ada menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan perwujudan suatu tujuan atau cita-cita. Yang ketiga ada mencegah penyelewengan dari jalan yang harus ditempuh. Yang terakhir ada menyeleksi perbuatan diri, artinya menentukan perbuatan yang mana yang harus dilakukan yang serasi guna mencapai tujuan dan penyampingan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Nah, setelah anak-anak mengetahui fungsi dari motivasi memasuki dunia kerja ini, selanjutnya kita masuk pada hal-hal yang menimbulkan motivasi dunia kerja. Nah, tentunya anak-anak harus mengetahui apa sih hal-hal yang menimbulkan motivasi memasuki dunia kerja ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, yang pertama ada keinginan dan minat memasuki dunia kerja. Tentunya seseorang yang ingin memasuki dunia kerja harus memiliki keinginan dan minat terlebih dahulu. Nah, peserta didik akan termotivasi untuk memasuki dunia kerja karena adanya keinginan dan minat untuk bekerja sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ia miliki. Yang kedua ada harapan dan cita-cita. Peserta didik akan termotivasi untuk memasuki dunia kerja karena ia memiliki harapan akan masa depannya yang tentunya lebih baik dan berusaha menggapai cita-citanya sesuai dengan apa yang ia impikan. Nah, saya tanya dulu kepada uh, Ananda Nurnatul Ulia deh, apa sih yang menjadi cita-cita Nahdlatul ini? Oh ya, baik Bu. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi yang menjadi cita-cita saya itu Ibu, saya ingin menjadi seorang guru karena saya sangat suka sekali berinteraksi dengan orang lain, saya suka bertukar pikiran dengan orang lain dan juga memang saya Bu, basicnya suka berbicara di depan umum Bu. Jadi itulah alasan saya mengapa saya ingin menjadi seorang guru. Nah, baik, terima kasih atas uh, pendapat dari Ulia ini.
Jadi cita-cita Nahdlatul Ulia ini ingin menjadi guru karena memiliki public speaking yang baik ya, seperti itu. Nah, baik kita lanjut pada eh, hal-hal selanjutnya yang yaitu nomor 3 ada desakan dan dorongan lingkungan. Peserta didik akan termotivasi untuk memasuki dunia kerja karena melihat desakan dan dorongan dari lingkungan sekitarnya, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Misalnya karena keadaan ekonomi orang tua yang tidak mampu akan memotivasi peserta didik untuk memasuki dunia kerja daripada untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan psikologis dan penghormatan atas diri peserta didik. Nah, eh, peserta didik akan termotivasi untuk memasuki dunia kerja karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya sendiri secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang tua lagi dan ia akan lebih merasa bangga jika bekerja daripada menganggur setelah lulus dari SMK. Nah, yang kelima yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup atau sandang pangan. Peserta didik ingin memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan hasil jerih payahnya sendiri. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, adakah anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau ingin bekerja dengan hasil jerih payahnya sendiri? Nah, anak-anak Ibu ulang, apakah ada anak-anak di sini yang ingin bekerja atau ingin melanjutkan studinya dengan hasil jerih payahnya sendiri? Saya Bu. Oh ya baik, pasti semua anak ingin supaya tidak membebani orang tuanya. Ya seperti itu ya, Nak Lala. Ya Bu. Ya Nah, selanjutnya Bu. kita masuk pada materi terakhir yaitu pengaruh motivasi memasuki dunia kerja dengan kesiapan kerja. Nah, poin ini sangat perlu anak-anak ketahui. Nah, yang pertama yaitu adapun motivasi masuk di dunia kerja merupakan salah satu faktor menjadikan peserta didik mampu membuat pertimbangan yang logis, mempunyai mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, mampu mengendalikan diri, emosi, memiliki sikap kritis, mempunyai keberanian untuk menerima tanggung jawab secara individual, mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan atau perkembangan teknologi, dan mempunyai ambisi untuk maju serta berusaha beradaptasi dengan lingkungan atau perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan pada bidang keahliannya. Nah, semakin tinggi motivasi memasuki dunia kerja, eh, itu akan menyebabkan kesiapan kerja peserta didik menjadi tinggi dan sebaliknya semakin rendah motivasi memasuki dunia kerja, pasti menyebabkan kesiapan pekerja didik ini menjadi rendah. Nah, eh, teori itu dikemukakan oleh Soekardi bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan kerja yaitu faktor yang bersumber pada diri individu dan faktor sosial. Nah, salah satu faktor individu adalah motivasi memasuki dunia kerja dan faktor sosial adalah informasi dunia kerja dan praktik industri. Adanya dorongan atau motivasi untuk memasuki dunia kerja ini eh, dunia kerja serta informasi-informasi tentang dunia kerja dari guru maupun orang tua akan menambah kesiapan kerja siswa, sedangkan pengalaman praktik industri yang didapat baik di sekolah maupun selama praktik industri akan menambah pengetahuan. Nah, anak-anak, itu saja materi yang Ibu sampaikan mengenai tema atau topik yang kita laksanakan tadi, yaitu hubungan motivasi memasuki dunia kerja dengan kesiapan kerja siswa. Nah, setelah tadi Ibu menampilkan poin-poin mengenai materi-materi yang Ibu bahas, adakah anak-anak yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya mengenai motivasi memasuki dunia kerja ini? Kalau ada anak-anak bisa raise hand ya.
Nah, baik untuk Nahdlatul Ulia, silahkan. Apakah adakah yang ingin ditanyakan atau diberikan pendapat? Ya baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sesuai dengan materi yang Ibu bawakan tadi, saya ingin bertanya karena dari pribadi saya sendiri, saya merasa kurangnya motivasi yang ada dalam diri saya, sehingga saya tidak dapat memilih pekerjaan atau karir saya ke depannya. Pertanyaan saya ini Bu, bagaimanakah cara menumbuhkan motivasi di dalam diri untuk menghadapi dunia kerja di masa mendatang gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaan Nak Lala. Di sini eh, siapa lagi anak-anak yang ingin bertanya? Nah, di sini sambil menunggu teman-temannya bertanya, di sini saya akan bertanya dulu kepada Nak Lala nih. Lala ini apa sih yang menjadi bakat atau minat Nak Lala ini? Oke baik. Kalau saya bakat dan minat saya itu Bu, uh, saya suka berolahraga, namun seperti bermain bulu tangkis. Namun di sisi lain, saya juga berkepikiran untuk menjadi seorang guru Bu. Jadi saya merasa agak pelin-pelan dalam karir saya ini Bu. Ya begitu, berarti Nak Lala ini bakatnya di bidang non akademik begitu ya, olahraga. Nah, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nak Lala tadi, yaitu menumbuhkan motivasi kerja, ya. Nah, Ibu mempunyai tips untuk menumbuhkan motivasi kerja, bukan hanya untuk Nak Lala saja, untuk semua anak-anak, karena ini sangat penting, apalagi kalian ini SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, yang akan setelah lulus dari sini, otomatis anak-anak akan memasuki dunia kerja. Tentunya memasuki dunia kerja itu butuh banyak-banyak persiapan yang matang, tidak hanya langsung masuk, kita juga akan menemukan motivasi, kita juga akan motivasi memasuki dunia kerja itu sangat penting juga. Nah, di sini saya akan memberitahukan apa sih tips menumbuhkan motivasi kerja itu. Nah, yang pertama, atur pola pikir tentang bekerja. Nah, ini pola pikir ini tentunya harus diimbangi dengan apa sih yang menjadi bakat anak-anak sekalian, apa sih yang menjadi minatnya. Karena ketika eh, misalkan anak-anak ini suka pada guru, tetapi bekerja sebagai dokter, pasti tidak nyaman dalam pekerjaan tersebut. Betul, betul kan anak-anak? Betul Bu. Nah, yang kedua itu bekerja bukanlah beban. Nah, anak-anak ketika nanti memasuki dunia kerja, ingatlah bahwa eh, kita bekerja bukanlah untuk dijadikan beban ya. Kenapa? Kita harus memotivasi diri kita bahwa ketika kita senang pada pekerjaan itu, kita tidak menganggap pekerjaan itu sebagai beban. Nah, selanjutnya menjalani proses dan tujuan hasil. Nah, selanjutnya ada memberi penghargaan untuk diri sendiri. Misalkan memberi penghargaan untuk diri sendiri ini sangat perlu ya. Misalkan ketika kita sudah bekerja dengan maksimal, kita sudah mengerjakan semua pekerjaan dengan tuntas, kita harus memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri bahwa contohnya itu contohnya kita bisa mau menakdir diri sendiri, atau berbelanja sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, selanjutnya ada luangkan waktu untuk bersosialisasi. Nah, luangkan waktu untuk bersosialisasi ini juga sangat perlu tentunya karena kita tidak bisa hidup sendiri begitu. Kita harus memiliki waktu bersosialisasi kepada teman karena ketika kita sendiri juga kita juga akan stres atau banyak pikiran. Nah, seperti itu. Itu tadi yang Ibu dapat jawab atas pertanyaan dari Nak Lala. Eh,
Nah, Lala apakah sudah menerima atau sudah tahu mengenai apa sih tips menumbuhkan motivasi kerja ini? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan. Saya sudah paham dan mengerti, Bu. Nah, baik, terima kasih anak Lala. Semoga tips dari Ibu ini untuk menumbuhkan motivasi kerja bisa diterapkan oleh Lala nantinya ketika memasuki dunia kerja. Nah, untuk Nadini yang resen, silakan untuk memberikan pendapat atau pertanyaan kepada Ibu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, apakah kendala yang apakah kendala yang apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan motivasi kerja? Baik, Bu. Itu saja yang bisa saya kembalikan ke Ibu. Nah, terima kasih atas pertanyaan Nadini. Di sini Nadini mempertanyakan mengenai kendala ya, kendala untuk memberikan motivasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa sih penyebab terjadinya penurunan motivasi kerja atau kendala seperti itu. Nah, adapun faktornya yaitu tingginya beban kerja yang melebihi kemampuan di mana waktu yang tersedia dan sistem pendukung terbatas atau kurangnya wewenang untuk mengambil keputusan sedangkan tanggung jawab yang harus dipikul itu sangat besar. Imbalan yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Nah, contohnya ini kita sudah berusaha atau kita sudah melaksanakan semua tugas-tugas, tetapi eh, imbalan yang imbalan yang diberikan itu kurang. Jadi kita tidak merasa puas begitu, atau eh, kita tidak kita jadi terbebani begitu. Jadi itu adalah salah satu kendala yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan motivasi kerja. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan jika eh, nantinya anak-anak ini memiliki motivasi yang rendah, yaitu hilangnya semangat kerja pada seseorang karena pekerjaan menjadi tertunda. Nah, eh, ketika eh, anak-anak ketika anak-anak bekerja tentunya eh, atau memiliki motivasi yang rendah tentunya eh, anak-anak ini berpikir bahwa pekerjaan akan ditunda-tunda. Nah, karyawan menjadi tidak termotivasi untuk melakukan segala sesuatu dan akhirnya pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya pun terbengkalai atau menunda-nunda pekerjaan tersebut. Nah, di sini Ibu mau share screen lagi ya. Nah, apakah anak-anak lihat di layar? Lihat, Bu. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah lembar yang berisi tuliskan apa yang menjadi motivasimu dalam memasuki dunia kerja. Nah, anak-anak di sini bisa menuliskan apa sih yang menjadi motivasi dalam memasuki dunia kerja anak-anak. Nanti Ibu berikan ini di dalam grup WhatsApp ya, dan anak-anak bisa menuliskan apa yang menjadi motivasinya dalam memasuki dunia kerja. Dan anak-anak mengumpulkannya nanti di grup WhatsApp Ibu ya, supaya Ibu juga bisa melihat apa sih yang menjadi motivasi anak-anak ini. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai eh, motivasi dalam memasuki dunia kerja dari Ibu. Terima kasih ya anak-anak semua sudah meluangkan waktunya untuk Ibu berikan bimbingan klasikal ini. Nah, semoga apa yang Ibu eh, berikan bisa anak-anak terapkan di kehidupan sehari-hari maupun nanti ketika anak-anak sudah memasuki dunia kerja ya. Nah, baik Iya, Bu. anak-anak semua, demikianlah
layanan bimbingan klasikal yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semua. Semoga kita semua bisa mendapat informasi mengenai motivasi dunia kerja ini. Nah, sebelum Ibu menutupnya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Nah, terima kasih anak-anak. Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan jika ada anak-anak yang ingin melanjutkan aktivitasnya, silahkan. Dan Ibu tutup. Ya, terima kasih anak semua. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa lagi anak-anak. Oke.